Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita yang berjudul Kutukan Tembang Lingser Wengi bagian 9. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Namanya Ombi, seorang tour guide yang akan membawa mereka ke kediaman Abah Sarnaji, orang sakti yang akan mengobati Jessica. Hari memang sudah mau gelap saat mereka baru tiba di kaki Gunung Karang. Tapi Ombi bilang kalau hal itu tidak jadi masalah karena dia sudah terbiasa mengantarkan orang mendaki di malam hari. Dan semua aman-aman saja walau hanya bermodalkan senter. Beberapa kali mereka berhenti untuk beristirahat. Rini dan Jessica menggendong tas gunung yang berisi peralatan kemah dan makanan. Ombi berada di barisan paling belakang, sedangkan Rini di paling depan. Mereka menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur pendakian. Kita masih jauh ya, Bi? Oh, mungkin sekitar 1 jam lagi kita sampai. Ombi tersenyum ramah. Lelaki berumur 26 tahun itu sudah lama menjadi tour guide para pendaki Gunung Karang. Kebanyakan orang yang mendaki itu ingin melakukan ritual pesugihan atau berobat ke Abah Sarnaji. Sebenarnya Abah Sarnaji bukan hanya sakti dalam hal pengobatan. Dia juga seorang kuncen atau juru kunci Gunung Karang. Banyak orang yang mempercayai kalau ia bisa mengendalikan para jin di gunung itu. Penyakit yang bisa disembuhkan Abah Sarnaji beragam, dari mulai penyakit medis sampai penyakit yang diakibatkan karena pelet atau santet. Soal imbalan semua orang sudah tahu kalau Abah Sarnaji tidak mau dibayar dengan uang. Cukup dengan sembako saja. Karena Abah Sarnaji tinggal sendiri di gunung itu, jadi uang tidak berharga baginya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah gubuk. Cahaya lampu canting terlihat dari celah jendela. Ada 2 batang pohon kecapi di halaman rumah. Malam itu bukan hanya mereka saja yang berkunjung ke rumah Abah Sarnaji. Terlihat 2 orang lelaki sedang mengetuk pintu. Mana tempat kemahnya, Rin? Perkemahannya masih jauh, Jess. Malam ini kita nginep di sini dulu ya, Jess. Di rumah Abah Sarnaji. Abah Sarnaji? Siapa dia? Dia kuncen di gunung ini, Mbak. Tenang aja, dia orangnya baik kok, kata Ombi. Jessica tidak curiga sedikit pun kalau ia mau diobati. Kuncen? Iya, penjaga gunung ini, Mbak. Oke deh, aku ikut kamu ajarin. Masuklah mereka ke rumah Abah Sarnaji. Awalnya Rini sempat kaget karena melihat seorang laki-laki yang berteriak kesakitan. Ia sedang diobati oleh Abah Sarnaji. Mungkin saja lelaki itu terkena santet atau gangguan gaib lainnya. Mereka duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Setelah Abah Sarnaji selesai mengobati, segera Ombi menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Abah Sarnaji mengangguk. Dilihat dari wajahnya, ia sudah sangat tua. Bahkan kulit di lehernya melambai. Kami dari Jakarta, Bah. Nama saya Rini dan ini teman saya, namanya Jessica, kata Rini. Mereka duduk di atas tikar pandan. Lampu canting menyala dengan tenang di hadapan mereka. Oh, iya Jakarta. Kalian jangan khawatir. Menginaplah saja dulu di sini. Kebetulan Abah punya kamar kosong.
ujar Abah Sarnaji. Rini sebenarnya sudah membisiki Ombi agar memberitahu Abah Sarnaji tentang penyakit Jessica. Atas permintaan Rini itulah, tengah malam nanti Abah Sarnaji akan melakukan ritual pengobatan saat Jessica sedang tertidur pulas. Maka setelah mereka mengobrol ringan, Abah Sarnaji menunjukkan sebuah kamar kosong. Di dalam kamar itu tidak ada ranjang, hanya ada 2 kasur kapuk yang sudah usang tapi masih layak pakai. Ini kamarnya. Selamat beristirahat ya nak, ucap Abah Sarnaji sambil tersenyum menampakkan giginya yang tinggal 1. Sedangkan Ombi tidur di atas kursi kayu di ruang tamu. Ia mendengkur saking lelahnya mendaki. Di dalam kamar Rini sebenarnya hanya pura-pura terpejam. Ia menunggu temannya tidur agar ritual pengobatan bisa dilakukan. Tengah malam pun tiba, ditandai dengan bunyi burung hantu yang terdengar dari luar. Rini bangun lalu menghampiri Abah Sarnaji yang masih duduk sila di ruang tamu. Setiap malam lelaki tua itu memang selalu begadang, membaca mantra-mantra untuk memperkuat ilmunya. "Bah, sekarang," kata Jessica. Perlahan Abah Sarnaji bangkit melangkah ke kamar Jessica. Sebuah piring yang dijadikan wadah untuk membakar kemenyan ia bawa ke kamar Jessica. Rini membuntuti di belakangnya sambil membawa lampu cantik. Setelah membaca mantra, Abah Sarnaji meniup tubuh Jessica. Seketika tubuh Jessica bergetar, matanya melotot, tangannya berubah menjadi hitam legam dan berkuku panjang. Rambutnya tergerai panjang, tubuhnya membesar, asap mengepul kental. Rini ketakutan sementara Abah Sarnaji memejamkan matanya sambil terus merapalkan mantra dalam bahasa Sunda. Kamar itu penuh dengan asap. Rini tidak kuat. Ia memejamkan matanya lalu mundur keluar ruangan. Sementara Abah Sarnaji masih di dalam kamar mengobati temannya. Rini sempat melihat perubahan tubuh Jessica yang perlahan menjadi seperti kuntilanak. Di dalam kamar itu terdengar cekikikan tawa kuntilanak. Sesaat kemudian, Abah Sarnaji melangkah keluar kamar, tangannya masih memegang piring yang mengepulkan asap kemenyan. "Gimana Jessica, Bah?" Abah Sarnaji tidak menjawab. Ia malah berjalan ke halaman rumah. "Siapa kamu?" tanya Abah Sarnaji sambil menuju ke halaman rumah. Rini hendak mengikutinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesosok lelaki parubaya berdiri di bawah pohon kecapi. Lelaki itu mengenakan belangkon warna hitam, jas adat Jawa, dan rantai emas di kantongnya, dan celana hitam cingkrang semata kaki. Abah Sarnaji mendekati lelaki itu perlahan. Rini tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kemudian ia membalikkan badan hendak menengok Jessica yang masih terbaring di kamar. Ia terus mengipas-ngipaskan tangannya untuk menyingkirkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Kemudian Rini mengelus dadanya. Ia bersyukur temannya itu masih terbaring di atas kasur. Maklum, Rini takut temannya hilang lagi. Ia membenarkan posisi bantal di kepala Jessica dan terkejut saat lengannya menyentuh kepala Jessica. Terasa ada lubang kecil di bagian tengah kepala Jessica. Bukan hanya itu saja, ia juga merasa ada bercak darah di kepala temannya itu. Ia heran, apa sebenarnya yang terjadi pada Jessica. Saat Rini menengok kembali ke jendela, Abah Sarnaji hilang entah kemana. "Bah, Abah, Abah!" Rini berlari keluar ke halaman sambil menyorotkan senter. Namun Abah Sarnaji tidak ada. Rini lantas membangunkan Ombi yang sedang tertidur pulas di atas kursi bambu. Ombi terkejut.
Ia bangun dengan matanya yang masih terpicing. Ada apa, Mbak? Abah Sarnaji hilang. Hah? Yang benar, Mbak? Aku di sini. Suara Abah Sarnaji terdengar dari dalam kamar Jessica. Buru-buru Rini dan Ombi menghampiri sumber suara itu. Terlihat Abah Sarnaji sedang mengelus-ngelus rambut Jessica yang semakin lama semakin basah oleh darah. Rini heran kapan Abah Sarnaji masuk ke kamar. Telapak tangan Abah Sarnaji berlumuran darah yang bersumber dari kepala Jessica. Tangan kanan Abah Sarnaji memegang sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ia mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang warna-warni ke rambut Jessica. Ada apa sebenarnya dengan teman saya, Bah? Ini biasa. Ada jin jahat yang suka sama teman kamu. Jin itu sangat menyayanginya, sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Lalu, apakah jin itu bisa dihilangkan dari tubuh Jessica, Bah? Bisa. Kamu tenang saja, Nak. Abah Sarnaji kembali mengguyurkan air kembang pada rambut Jessica. Sini, pinta Abah Sarnaji. Ombi dan Rini celingukan. siapa, Bah? Tanya Ombi. Ya Rini, masa kamu? Emang mau apa, Bah? Rambutmu harus dibasuh juga. Kenapa ya, Bah? Agar terhindar dari gangguan jin jahat. Gayung diletakkan di dalam guci yang masih berisi air. Rini manut saja. Ia membuka ikat rambutnya. Tergerailah rambutnya yang sebahu itu. Berlutut, Nak. Pinta Abah Sarnaji. Ia kemudian menyibakkan rambut Rini ke depan hingga menutupi wajah Rini. Segayung air kembang diguyurkan pada rambut Rini. Ia sontak saja bergidik merasakan dingin di pundaknya. Setelah Abah Sarnaji selesai menyirami rambut Rini, tiba-tiba saja Jessica sadar. Ia perlahan bangkit dari tidurnya dan duduk bersandar pada dinding bilik. Jess, kamu udah sadar? Aduh, aku kenapa, Rin? Kamu tenang aja, Jess. Ada makhluk gaib yang nempel di kamu. Dan Abah Sarnaji baru saja ngobatin kamu. Jessica masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan temannya itu. Nah, setelah ini masih ada satu ritual lagi yang harus dilakukan. Apa itu, Bah? Berziarah ke makam keramat. Di mana itu, Bah? Tidak jauh dari sini, Nak. Maka malam itu juga mereka pergi ke makam keramat. Abah Sarnaji berada di barisan depan, sedangkan Ombi di paling belakang. Rini memapat Jessica sebab langkah temannya itu masih terhuyung-huyung. Sebenarnya Jessica masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, namun ia menurut saja pada Rini. Di depan Abah Sarnaji membawa obor sebagai penerang, tapi Rini dan Ombi tetap menyalakan senter untuk menerangi langkah mereka karena takut ada ular di tengah jalan. Mereka menyusuri semak-semak yang tampaknya tidak pernah dilintasi manusia. Pohon-pohon besar mengelilingi mereka, dan sesaat kemudian, ketika Rini menoleh ke belakang, Ombi tiba-tiba hilang. Ombi? Bah, Ombi kemana, Bah? Ombi hilang.
Rini sangat terkejut saat melihat barisan depan Abah Sarnaji pun hilang. "Loh, Bah, Abah!" Rini berteriak mencari keberadaan Abah Sarnaji. Ia menyorotkan senter ke segala arah, namun mereka tidak ada. Kemana mereka pergi? Sementara di sisi lain, malam terang disinari cahaya bulan. Arya berjalan tergesa menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Ia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan wanita itu. Tias harus kembali padanya, sebab ia tidak mampu hidup tanpa Tias. Sementara itu Rini kebingungan harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abah Sarnaji dan Ombi hilang begitu saja entah kemana. Ia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat pucat, tangannya dingin. Rini menyorotkan senter pada dedaunan, matanya terpicing. Di sana ia melihat sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu kain kafan. Rini memapa temannya menuju kuburan. Pikirnya mungkin saja itu kuburan keramat yang dikatakan Abah Sarnaji. Semakin mendekat Rini melihat sesosok lelaki yang sedang duduk bersila di depan makam keramat itu. Tidak salah lagi, ia adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abah Sarnaji. Dengan hati-hati Rini mendekat, kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. "Kita di mana, Rin?" tanya Jessica dengan suara parau, matanya sayup. "Kita ziarah dulu ya, Jess. Setelah ini kita langsung pulang. Aku yakin kamu pasti sembuh." "Aku gak sakit kok, Rin. Aku baik-baik saja." "Iya, aku tahu kok. Tapi kita ziarah dulu ya sebentar." Rini berdoa di hadapan kuburan keramat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak memperdulikan lelaki yang duduk bersila di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Ia memejamkan matanya. Bibirnya bergetar merapalkan mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas dengkul. Ia bertelanjang kaki. Wajahnya terlihat tenang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Ia membantu Jessica untuk bangkit. Baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu, tiba-tiba angin berembus kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan kering, ranting, dan juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Semakin lama tiupan angin semakin kencang, dahan-dahan pohon terlihat melengkung, dan pohon-pohon bergoyang-goyang. Rini memapa Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu berkumpul dan berputar-putar, membentuk pusaran di balik batang pohon besar. Rini dan Jessica mencengkram erat akar pohon itu. Mereka berusaha agar tidak terbawa angin. Tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin. Sedangkan Jessica bertahan beberapa saat kemudian sebelum akhirnya ikut terpental juga. Mereka akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya terlihat semakin mendekat. Ia bahkan terkena embusan angin misterius. Beberapa saat kemudian, angin mereda. Arya kembali melanjutkan langkahnya dan tidak butuh waktu lama. Ia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak belukar. Jessica tidak sadarkan diri. Arya menyeringai. Senang pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi,
tubuh Jessica langsung ia bopong. Ia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama tubuh Jessica semakin berat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Beberapa kali tubuh Jessica ia angkat lagi, tapi tidak berhasil. Walau Jessica dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Dan dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tas. Lalu kain itu disobek hingga membentuk tali, kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali ia ikatkan pada kaki Jessica. Arya akan menyeretnya. Dengan seluruh kekuatannya, ia menyeret tubuh Jessica namun gagal. Tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Ia menyeka keringat itu dengan bajunya sendiri. Sesaat kemudian, Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk. Aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Ia kemudian mengeluarkan pisau. Namun sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica, Rini muncul dari balik semak-semak sambil menyorotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Ia berteriak kepada Jessica, Jessica, lari! Bersambung.